Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida wa kadzalika lan kaya mengkono al-madhkur ay kama ba'athnahum tegese kaya olehe nangeaken sapa ingsun hum ing fityah atau ashabul kahfi. A'tharna ningalaken ingsun, atla'na tegese ningalaken ingsun alaihim ing atase fityah, atla'na tegese ningalaken isun alim atase fityah qaumahum ing qaume fityah, qaumam ing qaume fityah atau ashabul kahfi wal mu'minina lan pira-pira wong mukmin liya'lamu draponang weruhi sapa qaumahum ay qaumahum tegese qaumuhum tegese qaume fityah ngaweruhi anna wa'dallahi ing setuhune janjine Allah, janji-janji bil ba'athi kelawan nangeaken saking kubur iku hakun hak bitariqi annal qadira kelawan dalan yenta kelawan dalan setuhune zat kang kuasa, bitariqi annal qadira kelawan dalan setuhune zat kang kuasa ala inamatihim ing atase nuruaken menidurkan fityah al muddata tawilata ing dalem mangsa kang suwe, al muddata ing dalem mangsa tawilata kang suwe wa iqamatihim wa ibqaihim lan netepaken ing fityah ala halihim ing atase tingkai fityah ala halihim ing atase tingkai fityah bila widain kelawan tanpa panganan, kelawan tanpa panganan iku qadirun khabari anna iku qadirun kuasa ala ihya'il mauta ing atase nguripaken ing pira-pira wong mati, ing atase nguripaken ing pira-pira wong mati wa annas sa'ata lan setuhune kiamat iku la raiba ora ana mang-mang iku maujud, iku la raiba ora ana mang-mang syakka tegese mang-mang iku maujud fiha ing dalam sa'ah. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Seperti yang sudah saya bangunkan mereka itu ashabul kahfi itu saya bangunkan kembali setelah mereka saya tidurkan selama 309 tahun. Saya tidurkan mereka, kemudian saya bangunkan mereka, lalu saya perlihatkan a'tharna 'alaihim, saya perlihatkan kepada mereka, kepada ashabul kahfi, masyarakatnya, kaumnya ashabul kahfi, orang-orang di sekitarnya dan orang-orang mukmin, supaya liya'lamu anna wa'dallahi haqq, biar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, biar mereka tahu, biar mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Jadi ashabul kahfi menyembunyikan diri di gua karena mereka adalah orang yang taat beribadah, orang yang betul-betul beriman,
Sementara Raja Dakyanus adalah raja yang bengis, yang mengancam untuk membunuh 7 orang Ashabul Kahfi ini. Sementara masyarakat di sekitarnya juga menolak untuk diajak beriman, kehidupan yang tidak mungkin untuk diajak bersama dan betul-betul terancam, maka mereka akhirnya mengasingkan diri, menyembunyikan diri di sebuah gua. Dan setelah bersembunyi di gua itu, akhirnya Allah mentakdirkannya tidur selama 309 tahun. Lahiriahnya seperti orang melek, tapi tidur, padahal tidur. Dan fisiknya berubah-ubah, sesaat miring ke kanan, sesaat miring ke kiri. Ada yang mengatakan setahun itu setengah tahun ke kanan, setengah tahun ke kiri. Ada yang mengatakan setahun ke kanan, setahun ke kiri, terus berganti-ganti agar supaya fisiknya itu tidak termakan oleh tanah yang menjadi alas tidurnya. Dan anjing yang menjaga di luar gua itu juga sama, berposisi seperti Ashabul Kahfi, kelihatannya tidak tidur padahal tidur. Lalu mereka itu saya perlihatkan kepada masyarakat di sekitarnya. Setelah terbangun, kemudian diutuslah Tamliho untuk membeli makanan keluar dengan membawa uang logam perak. Setelah masuk ke kota namanya Efesus, kotanya namanya, membeli makanan, lalu si penjual ini kaget melihat uang logam yang diserahkan oleh Tamliho. Loh, ini uang apa ini? Uang apa ini? Sudah nggak laku ini. Ternyata usut punya usut. Wah, ini uang ini ada gambarnya Dakyanus ini. Ada gambarnya raja yang menguasa 300 tahun yang lalu. Akhir lapor ke aparat, ya. Aparat di situ, pihak yang berwajib. Akhirnya Tamliho ditahan, lalu diinterogasi. Dari mana kamu ini? Dan kamu dengan siapa ini? Berada di mana? Ini uang apa ini? Loh, saya ini betul-betul mau beli makanan dan ini uang yang saya miliki. Nah, tak taunya memang keadaan kota sudah beda. Ya bayangkan 300 tahun pasti berbeda kan. Akhirnya diinterogasi. Oh, berarti kamu ini hidup di masa Raja Dakyanus yang berkuasa pada 300 tahun yang akhir. Masyarakat gempar. Di situ, ini siapa ini? Wah, kalau zaman sekarang mungkin viral ya, medsos ya. Mungkin masuk ke medsos kalau sekarang itu. Wartawan pada datang, aparat pada datang ya. Ini suatu keajaiban yang luar biasa kan, di luar nalar kan. Bagaimana ini seorang yang masih menyimpan uang yang berkuasa pada raja yang lalu, dan ini memang tertidur di dalam gua selama itu. Akhir setelah diinterogasi, kamu dengan siapa? Saya dengan teman-teman. Di mana sekarang? Di gua. Yuk kita ke sana. Wah. Akhir masyarakat gempar, kaget. Nah, ini sengaja diperlihatkan oleh Allah. Tamliho itu keluar untuk beli makanan. Akhirnya mereka tahu, penduduk warga sekitar tahu. Akhirnya, oh, ini berarti betul-betul keajaiban ini. Betul-betul keajaiban di luar nalar manusia. Nalar manusia ini. Agar mereka tahu bahwa janji Allah itu betul. Salah satu akidah yang harus ditanamkan kepada umat mukmin adalah harus meyakini adanya ba'ts,
adanya orang nanti setelah mati akan dibangkitkan lagi, akan dihidupkan. Oh, berarti ini yaitu untuk memberitahu kepada mereka tentang keajaiban Allah, bahwa orang yang sudah tertidur sekian lamanya dengan masa yang di luar nalar manusia, tidur paling kuat-kuatnya paling 3 hari 3 malam paling, itu pun bagi yang orang yang apa ya, yang suka tidur, yang suka melek biasanya, ini sampai 300 lebih tahun. Ini untuk menunjukkan kepada masyarakat sekitar, ada yang mukmin, bahwa bagi yang belum beriman ya beriman, bagi yang sudah beriman agar makin kuat keimanannya, bahwa betul-betul Allah itu adalah kuasa untuk membangunkan kembali manusia yang sudah meninggal sekian lamanya. Sama seperti halnya membangunkan kembali orang yang sudah tertidur dalam waktu sekian lamanya. Nah itu. Mereka orang-orang di sekitar itu adalah orang-orang yang punya keraguan tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, tentang dibangkitkannya orang dari alam kubur, tentang adanya hari kiamat. Maka Allah mengutus Ashabul Kahfi ini sebagai dasar, sebagai alasan, sebagai bukti petunjuk kekuasaan kebesaran bahwa hal itu betul-betul nyata adanya, agar mereka menemukan, mengetahui bahwa janji Allah itu betul-betul nyata, betul-betul benar, dan terjadinya kiamat itu sesuatu yang tidak diragukan lagi. Ya. Jadi orang yang mengetahui kondisi Ashabul Kahfi, dia akan meyakini kebenaran akidah, kebenaran berita yang mengatakan bahwa orang itu akan dibangkitkan dari kubur. Nah, itu. Jadi ini sebagai apa? I'tibar, sebagai contoh bagi mereka. Ya, bitariqi annal qadiru ala iqamatim al muddah at-tawilah wa ibqa'im ala halihim, yaitu apa? Allah memberitahukan janji Allah benar dengan cara bahwa zat yang berkuasa menidurkan, membuat orang tidur dalam masa yang panjang, masa yang di luar nalar manusia, dan mempertahankan dalam kondisinya tidak berubah, ya. Apa sih bosok tak priben tak awake tak pada pecah-pecah beliang gerbai tanpa makanan. Zat itu kuasa juga untuk menghidupkan orang yang mati dalam waktu yang sekian lama. Wa annas sa'ata la raiba fiha, dan biar mereka tahu bahwa kiamat itu sesuatu yang tidak diragukan. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan. Idh yatanaza'una, idh lafad idh ma'mul iku dadi ma'mul li atharna kedua lafad atharna. Idh yatanaza'una ing dalam waktune persulayaan, pertentangan sopo al mu'minun, ayil mu'minuna tegese pira-pira wong mukmin, wal kufaru lan pira-pira wong kafir, bainahum ing dalam antarane al mu'minun wal kufar, amrohum ing perkarane al fityah, ing perkarane Ashabul Kahfi. Amrol fityati tegese perkarane Ashabul Kahfi pira-pira anak muda, fil bina'i ing dalem bangun, fil bina'i ing dalem gawe bangunan atau bangun, haulahum ing dalem kiwa tengene Ashabul Kahfi. Faqalu maka pada ngucap
Ail kufar tegese pira-pira wong kafir. Ibnu banguna sira kabeh. Oh Ibnu Faidullah tuh. Ibnu banguna sira kabeh fil amar ibni bana yabni binaan fahuwa banin wadaka mabniyun ibni la tabni ibni ibniya ibnu. Ibnu banguna sira kabeh alaihim ingatase fityah alman se fityah ay haulahum ing dalam kiwa tengene fityah bunyanan ing bangunan yasturuhum kang nutupi apa bunyan ing fityah yasturuhum kang nutupi apa bunyan ing fityah rabbuhum utawi pangerane fityah iku alamu luwi weruh bihim kelawan fityah aparane ashabul kahfi metu kabeh marani kota diinterogasi akhirnya wong pada gempar geger ternyata sekitar itu banyak yang sudah mukmin banyak yang sudah iman dan ketika kembali ke gua lagi akhir dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang balik maning ning gua akhirnya dicabut nyawa, dicabut ruhe mati kabeh. Lalu orang-orang mukmin dan orang-orang kafir yang ada di sekitar gua itu saling bertentangan. Ini ada suatu keanehan ini. Ada suatu keajaiban ini. Ini anak-anak muda ya tertidur selama sekian lamanya kemudian bangun lagi ya luar biasa. Ayo bagaimana kita bangun semacam apa ya prasasti. Bagaimana kalau kita bangun prasasti, bangunan yang dibangun di depan gua biar sebagai kenangan untuk pengingat bahwa di gua telah terjadi keajaiban yang di luar nalar manusia. Jadi orang-orang kafir pada mengusulkan, ayo kita bangun sebuah bangunan, sebuah gedung yang bisa menandakan bahwa di situ telah terjadi sebuah keajaiban. Wah. Rabbuhum a'lamu bihim. Nah, ini jumlah mu'taridhah ini. Tuhan kalian Tuhan mereka lebih tahu tentang itu. Jadi masyarakat di sekitar itu ada terbagi menjadi ketika Ashabul Kahfi itu sudah meninggal, sudah wafat di dalam gua itu, mereka terbagi menjadi dua. Yaitu apa? Orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Orang-orang kafir berpendapat begini, bagaimana kalau pintu gua kita tutup? Pintu gua kita tutup, kita bangun sebuah bangunan dan kita tinggalkan ya. Karena mereka itu orang-orang yang mengikuti agama kita, kata orang kafir. Jadi sebagai jasa mereka, sebagai apa ya, menunjukkan kebesaran kita, ayo kita bangun sebuah bangunan, kita letakkan, kita bangun di depan pintu gua biar supaya tidak dimasuki oleh orang, agar supaya orang lain tidak bisa masuk ya. Kita jaga jenazah mereka itu di dalam gua itu, kita tutup, kita bangun sebuah bangunan. Kata Allah, Rabbuhum a'lamu bihim. Siapa itu yang konflik itu antara mereka? Ya, itu adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi mereka itu berseteru, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka hidup sekian tahun, ada yang mengatakan sekian tahun, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan namanya ini, ada lagi bukan namanya ini. Ada yang mengatakan
mereka itu nasabnya dari ini, mereka itu masih kafir, ada yang mengatakan sudah Islam. Ya. Apapun perselisihan mereka, Allah lah yang maha tahu. Nah, satu kelompok lain, yaitu kelompok orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mengatakan, dan rajanya pada saat itu adalah sudah iman, mereka mengatakan kamilah yang lebih utama untuk memperhatikan jenazah mereka itu. Maka kami harus membangun di depan gua itu sebuah masjid yang digunakan untuk sholat, dan kita bisa mengambil barokah dengan tempat itu. Wah, jadi orang-orang kafir juga berpendapat dibangun untuk menutupi gua itu. Orang-orang Islam pendapatnya dibangun masjid untuk dijadikan tempat sholat dan untuk dijadikan tempat yang kita ambil berkahnya. Wah, ya. Makanya qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Jadi sejak dulu ya. Misalnya ada kejadian kayak di Jakarta, lubang buaya dijadikan monumen lubang buaya. Di mana-mana kan pasti dijadikan sebagai monumen, ada prasasti, batu prasasti atau gudang gedung apa gitu. Ya, Linggarjati sampai sekarang masih ada itu. Jadi sejak dulu kalau ada suatu keajaiban, suatu keanehan, suatu yang di luar akal manusia, maka dijadikan monumen, dibuat sebuah tanda. Qala daw sapa alladzina wong akeh ghalabu kang lindi sapa alladzin ala amrihim ing atase perkarane ashabul kahfi, amril fitati tegese perkarane pira-pira anak muda, wahum utawi alladzin iku al mukminuna pira-pira wong mukmin, lanattakhidanna alaihim masjida, lanattakhidanna yakti bakal gawe sopo ingsun, gawe sopo kita, alaihim ay haulahum tegese ing dalam kiwa tengene ashabul kahfi, masjidan ing masjid, yusolla digawe salat apa fihi masjid, apa fihi masjid, wa fu'ila lan digawe lan dilakoaken apa dzalika mengkon-mengkon masjid ala babil kahfi ing atase ngarepe lawang gua. Orang-orang yang menang, yang pendapatnya menonjol mengenai anak-anak muda itu, yaitu orang-orang mukmin, mengatakan sudah kita bangun saja masjid, kita bangun masjid yang kita buat sholat, dan kita kerjakan bangunan itu di depan, pas di depan pintu gua. Kita buat sholat dan kita bisa mengambil barokah dari tempat itu. Oh, lanattakhidanna alaihim masjida. Itu pendapatnya orang-orang mukmin. Ya. Akhir dibikinlah masjid. Sudah. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sayaquluna bakal pada ngucap ayil mutanazi'una piro-piro wong kang persulayaan, piro-piro wong kang bertentangan fi adadil fityatin dalam wilangane anak-anak muda, ing dalam wilangane para pemuda, fi zaman nabi ing dalam zamane Kanjeng Nabi, ayyaqulu tegese pada ngucap sapa ba'dhum setengah al mutanazi'un pada ngucape hum utawi fityah
iku salasatun telu rabi'uhum utawi kang kaping papate salasah iku kalbuhum asune fityah iku kalbuhum asune fityah wa yaquluna lan pada ngucap sapa al mutanazi'un ai ba'duhum tegese setengah al mutanazi'un khamsatun utawi ashabul kahfi iku khamsatun 5 sadisuhum kang utawi kang kaping 6 fityah iku kalbuhum asune al fityah asune ashabul kahfi wal qaulani utawi qaul loro iku linasara najrona utai pendapat loro iku linasara najrona kedue pira-pira wong Nasrani suku Najran iku linasara najrana kedue pira-pira wong Nasrani suku Najran rajman bil ghaib rajman kelawan nyana aidhonan tegese nyana bil ghaibi kelawan perkara kang samar aidhonan tegese kelawan nyana fil ghaibatin dalam kang samar anhum sangking nasara Najran wa huwa utawi aparane mau iku raji'un ilal qaulaini ma'an wa huwa utarajman bil ghaib iku raji'un balik ilal qaulaini maring pendapat loro ma'an hale bareng wa nasbuhu utawi nasabila fad rajman iku alal maf'uli lahu ing atase dadi maf'ul lah rajman krana nyana fil ghaiba bil ghaibi kelawan perkara kang samar ai lidhannim tegese krana nyanane nasara zalika ing mengkono salasa lan aparane khamsah sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Nah, setelah itu orang-orang nanti akan pada berkata, nanti pada berpendapat. Sebagian mengatakan orang-orang yang pernah tinggal di gua itu jumlahnya 3. Adapun yang keempatnya itu anjingnya. Ada yang mengatakan enggak, bukan 3 tapi berapa tadi? 5. Yang ke-6 adalah anjingnya. Wah, jadi setelah itu orang-orang pada berspekulasi. Kan ini kan kejadiannya pada masa Yahudi dulu. Ada yang mengatakan masa-masa zaman setelah Nabi Isa, ada yang mengatakan pada masa-masa Yahudi yaitu masa-masa Nabi Musa. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang menganggap Uzair sebagai putra Allah ya. Terus setelah itu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad ada orang yang meneliti, ada orang yang mendalami mengenai kisah ini, yaitu ahlul kitab dan orang-orang mukmin ya. Sehingga mereka kan dulu kan ceritanya adalah orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah menyuruh salah satu utusan untuk bertanya kepada orang-orang Nasrani di Madinah untuk menanyakan bagaimana kejadian dulu ada anak muda yang di gua itu. Akhirnya orang-orang Nasrani suruh bertanya kepada orang Yahudi kan. Mereka tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang cerita Ashabul Kahfi ini. Kemudian inilah jawabannya. Jawaban ini adalah merupakan wahyu yang ditunda selama 15 hari ketika itu. Kanjeng Nabi apa yang jawab? Besok saya jawab. Barang 15 dina langkah wahyu arpan kanggo jawab apa Kanjeng Nabi susah. Lalu turunlah ayat ini yang mengatakan mengenai
yang menceritakan tentang jumlahnya. Nah, jadi mereka itu nanti nanti mereka pada ngomong, pada berspekulasi, ada yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu 4, adapun yang 3, adapun yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi anak-anak muda itu jumlahnya adalah 5. Adapun yang keenam adalah apa? Anjingnya. Nah, 2 pendapat ini adalah pendapat yang dilontarkan oleh orang-orang Nasrani suku Najran. Rajmam bil ghaib. Rajmam bil ghaib. Nah, karena pendapat ini dikeluarkan karena mereka itu hanya menyangka pada sesuatu yang gaib, hanya karena menyangka membuat perkiraan pada sesuatu yang tidak berdasar, sesuatu yang samar, yang tidak jelas, ya. hanya dugaan saja, nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, nggak ada. Rajmam bil ghaib. Sudah. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Wa yaquluna lan pada ngucap sapa al mukminun ayil mukminuna tegese pira-pira wong mukmin, sab'atun iku 7 atau utai Ashabul Kahfi iku sab'atun 7 wa thaminuhum utai kang kaping 8 Ashabul Kahfi iku kalbuhum asune Ashabul Kahfi. Al jumlatu utai jumlah min mubtada'in saking mubtada wa khobarilan khobare mubtada min mubtada'in saking mubtada wa khobarihi lan khobare mubtada iku sifatun sifat iku sifat ya iku sifatu sab'atun dadi sifat lafadz sab'atun bisyadatil wawi kelawan nambai ing wawu. Waqila lan diucapakan lafad wa thaminuhum jumlah iku takidun wataken audalatun atau iku nuduhaken ala lusuqis sifati ing atase tetemone sifat bil mausufi kelawan mausuf. Wa wasful awwalaini utawi nyifati ing awal karone utawi nyifati ing perkara kang awal karo yaiku apa maukah salah satu rabi'uhum kalbuhum wa yakuna khamsatun sadisuhum kalbuhum birajmi klan lafad rajman duna thalithi ora kang kaping 3 iku dalilun nuduhaken ala annahu ing atase setuhune salis iku mardiyun kang diridoni wa sahihun lan kang sahih. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa sebagian mengatakan Ashabul Kahfi itu adalah 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan adalah 5, yang keenam itu adalah anjingnya. Nah, orang-orang mukmin mengatakan 7 Ashabul Kahfi itu jumlahnya tuh 7. Ya, yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, mengapa? Di dalam sab'atu wa thaminum kalbuhum tidak ada kata-kata rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu untuk mensifati salah satu rabi'uhum kalbuhum dan wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum, berarti menunjukkan bahwa yang diridhoi oleh Allah tentang kebenaran berita ini dan yang sahih adalah yang ketiga yang diucapkan oleh orang-orang mukmin yang mengatakan bahwa jumlah anggota Ashabul Kahfi itu adalah 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Sama-sama. Pertama Maksalmina, kedua Tamliho, ketiga Martunus, keempat Birunus, kelima Dominus, keenam Yatunus, ketujuh Fal Yastut Yunus,
nus-nus kabeh. Jadi sing 5 iku nus-nus, sing loro iku na karo ka. Tamlikho. Terus anjingnya namanya ada yang mengatakan hamran, ada yang mengatakan qitmir. Qitmir. Nah, ini bernama qitmir atau hamran. Ada faedah mengatakan kalau kamu lagi kehilangan, bacalah nama-nama ashabul kahfi, insyaallah kang ilange ketemu. Nanti macakin be, misalnya ira hilang jam tangannya hilang, itu masalmina, tamlikho, matunus, pirunus, dominus, etunus. Terus pemacakin be terus. Jadi kalau ulah hilangan, karo maca pitung nama gitu. Jadi yang betul adalah 7 orang, yang ke-8 adalah asunya atau anjingnya. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Qul ngucap sira Muhammad, Rabbi ute pangeran isun iku a'lamu luwih weruh, iku a'lamu luwih weruh bi'iddatihim kelawan wilangane ashabul kahfi, ma ya'lamuhum orang ngaweruh ing ashabul kahfi illa qalilun angin sapa wong sidik. Qala Ibnu Abbas, dawu sapa Ibnu Abbas, ana utawi ingsun iku minal qalili, setengah saking wong kang sithik. Wa dzakaruhum lan nyebutaken sapa Ibnu Abbas hum ing ashabul kahfi sab'atan ing 7. Wa dzakaran lan nuturan sapa Ibnu Abbas ing ashabul kahfi sab'atan ing 7. Katakan Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ya, sesungguhnya Tuhanku lebih tahu tentang bilangan jumlah ashabul kahfi. Saja urusanlah wis pira-pira, Allah sing maha tahu. Oh, tidak ada yang tahu kecuali sedikit yang tahu itu, kecuali sedikit. Nah, kebanyakan ahlul kitab mereka menyebutkan tentang bilangan ashabul kahfi itu dengan perkiraan saja. Jadi dalam menghadapi masalah ini yang terbaik adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada alasan untuk memperdalam, untuk meneliti tentang jumlah berapanya ashabul kahfi. Tidak ada, ya. Intinya adalah ini Allah sedang menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, bahwa sesuatu orang yang ditidurkan sekian lamanya bisa dibayar orang yang sesuatu yang di luar nalar manusia, yaitu orang yang tertidur sekian ratus tahun bisa bangun lagi, sama seperti halnya orang yang sudah mati sekian lama bisa dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Itu saja intinya. Soal berapa jumlahnya, soal berapa lamanya bukan masalah. Tapi buktinya kan, dia membawa uang perak, uang logam yang bergambar raja yang berkuasa pada 300 tahun yang lalu. Jadi wal muhimmu fil amri laisa ma'rifatul adad wa innamal muhim al-i'tibar bil qissah. Yang penting dalam masalah ini bukan mengetahui berapa jumlahnya, tapi yang terpenting adalah kita mengambil pelajaran dengan kisah ini. Yaitu apa? Yang menyimpulkan bahwa Allah berkuasa, Allah mampu membangkitkan kembali, mengembalikan sesuatu yang sudah mati menjadi hidup lagi dalam keadaan yang normal seperti dahulu kala. Nah, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Fala tumari, aitu jadil,
tegese mangka aja madoni sira, mangka aja madoni sira, aja tukaran sira fihim ing dalem, aja debat sira fihim ing dalem al-fitya ashabul kahfi illa miraan angin kelawan padu zahiron kang zahir bima tegese kelawan perkara unzila kang diturunaken apa ma alaika ing atase sira. Janganlah bertengkar, janganlah berdebat kecuali dengan perdebatan yang jelas, ya. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab tentang keadaan ashabul kahfi ini kecuali dengan debat yang jelas, yang ya wis sing jelas belah, ora usah dijero-jeroaken. Ya. Wah kami kata Allah, saya menceritakan semuanya ini bahwa Allah telah menceritakan sesuai apa dengan wahyunya tanpa ditambah-tambahi, tanpa dalam ya beginilah keadaannya sudah, nggak ada tambah-tambahan, nggak ada yang lain, yang jelas saja begini. Wala tastafti fihim minhum ahada wala tastaftilan aja takon sira lan aja takon sira fihim ing dalam ashabul kahfi tatlub tegese amri sapa sira Allah parane al-futya ing fatwa tatub tegese takon sapa sira al-fitya ing fatwa minhum saking ahlul kitab min al-kitab sangka al-kitab al-yahudi tegese Yahudi ahadan ing wong siji wis aja takon maning ning wong Yahudi ya wis jelas kan. Wa sa'alau lan takon ing Kanjeng Nabi sapa ahlu Makkah penduduk Makkah an khabari ahlul kahfi saking khabare ahlul kahfi ashabul kahfi pada baik. Faqala maka dawu sapa Kanjeng Nabi ukhbirukum bihi ghadan, ukhbirukum bakal ngabari sapa isun ing sira kabeh bi kelawan khabari ahlul kahfi ghadan ing dalam besok iki. Walam yakul lan orang ngendika sapa Kanjeng Nabi insyaallah ing lafaz insyaallah. Ketika Kanjeng Nabi ditanyai oleh penduduk Mekah tentang kabar tentang ceritanya ashabul kahfi, Kanjeng Nabi Muhammad, apa itu? Dulu katanya ada cerita, ada anak-anak muda yang lari dari kampungnya karena terancam, karena mereka berbeda agama, lalu kemudian masuk ke gua. Siapa itu mereka itu? Bagaimana berita itu? Kanjeng Nabi jawabnya, besok saya jawab. Ukhbirukum bi ghadan. Kanjeng Nabi orang ngendika, orang ngomong insya Allah. Akhir fanazala maka temurun opo ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ditegur ning Gusti Allah, aja ngucapaken terhadap sesuatu bahwa besok saya mengerjakan sesuatu kecuali dengan mengatakan insya Allah. Wala taqulanna lan aja ngomong temen sapa sira li syai'in krana swiji-wiji ai li ajli syai'in tegese krana arah swiji-wiji ini setune isun iku ja'ilun iku fa'ilun nglakoni dzalika ing mengkon-kono syai' ghadan ing dalam sukiki. Sira kapan balik ke sukiki? Sira kapan arepan mate sukiki? Enak bae suka kasukiki durung karuan priben buat kebeli mati priben. Jadi baka Arab mengucapkan sesuatu ya bahwa saya akan melakukan sesuatu itu, jangan hanya mengatakan besok saja. Ai fi ma tegese ing dalam perkara yastakbilu kang
kang arep teka apa mak minas zamani saking zaman illa ayyasha Allah angin yenta ngarepaken sapa Allahu Allah. Jadi baka arep ngucapaken sesuatu kang arepan dilakoni sukiki ngomong kelawan lafaz insya Allah illa multabisan angin wong kang menggoni bimasyiatillah kelawan kersane Allah kekarepane Allah taala bi antakula kelawan yen ngucap sapa sira insyaallah ing lafaz insyaallah ya. Jadi karena kejadian ini Kanjeng Nabi orang dawakan insyaallah untuk menjawab pertanyaan orang-orang Mekah, maka turunlah surat Ashabul Kahfi. Jadi sebagai teguran dari Allah karena langsung mengatakan besok. Akhirnya 15 dina langkah wahyu dan turunlah surat Al-Kahfi ini. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba minha rasyada wallahu a'lam bissawab.